Baik, rekan-rekan sudah kembali ke main room ya. Tadi mohon maaf ya, jadi jatuhnya agak buru-buru, mana ini apa namanya, jadi nggak ini ya teman-teman ya, kurang optimal ya tadi. Mohon maaf ya, jadi kayak disambi sama paparan ya. Jadi mohon maaf sekali. Baru balik juga, baru selesai juga teman-teman paparannya. Jadi bagaimana teman-teman ceritanya percobaan untuk membuat satu rancangan dana ya, kos ya, perencanaan kos dari ajuan anggaran teman-teman yang kemarin. Silahkan dari hasil diskusi tim mungkin sudah mencoba membuat rencana anggaran, budgetingnya ya untuk proyek masing-masing timnya. Silahkan untuk tim yang ingin mencoba memaparkan hasil diskusinya, saya beri kesempatan ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu. Baik Bu, saya Bu. Boleh, Mas Farel, silakan mungkin dengan tim Bu, bisa disiapkan dulu kalau tapi sudah. saya mau tanya Bu, yang Mhm. tadi tentang ini, penghitungan nilai yang diperoleh, itu maksudnya gimana Bu? Kok yang di ini saya masih kurang paham yang di PPT Bu? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Tadi Iya Bu. saya sambil buka dulu ya. Mm-mm. Sebentar. Karena memang ada itu ya, kadang-kadang ada rumus-rumus itunya sih teman-teman. Kalau anggaran tuh kadang-kadang gini, jujur saja ya, saya pribadi ya kadang-kadang anggaran pun saya asli ya, misalnya nggak terlalu menguasai untuk anggaran teman-teman. Dari kuliah bahkan ya dari kuliah sampai beneran pegang proyek sendiri ya. Karena nanti jatuhnya kalau misalkan di apa ya istilahnya kalau memang organisasi, memang nanti teman-teman kalau di organisasi mungkin akan bekerja sama teman-teman yang bidang keuangan ya. Jadi nanti sebenarnya bukan maksudnya saya kasih saving apa ya, saving point gitu ya. Maksudnya biar teman-teman ngerasa lebih lega gitu enggak. Tapi kita tuh sebenarnya karena kan kita basically semua all teman-teman komputer ya. Jadi istilahnya basically kita tidak terlalu banyak belajar terkait keuangan. Nah, nanti mungkin kalau di dalam organisasi yang sesungguhnya mungkin teman-teman atau mungkin project yang teman-teman akan join dengan teman-teman ada dari FEB gitu ya. Nah, mereka akan memahami lebih baik teman-teman untuk bagian terkait dengan kalkulasi keuangan keuangannya ya khususnya gitu teman-teman. Mereka akan jauh lebih baik. Apalagi kalau kita bicara organisasi nanti akan ada ya istilahnya tim keuangan yang memang akan mengelola bagaimana proses keuangannya ya. Kita katakanlah oh kita itu dari sisi projectnya gitu ya. Nanti mereka yang akan membantu sih teman-teman gitu. Karena saya pribadi juga ya kita kan orang-orang komputer ya, sama teman-teman. Kebetulan saya juga ngajar di FEB ya. Di FEB itu kalau tukeran sama-sama ini teman-teman. Jadi agak sedikit ada kayak blank spot gitu. Kalau saya ngelihatnya itu. Jadi ketika misalkan ya maaf ya, saya ngajar komputer ke teman-teman FEB, teman-teman akuntansi gitu. Agak sedikit intermezzo ya, sedikit cerita. Nah, itu mereka agak sedikit ada missing point juga teman-teman terkait dengan technical ini ya materi-materi teknis terkait komputer. Mereka mungkin agak sedikit butuh waktu ya untuk memahami logika-logika yang teman-teman pelajari ya. Kalau teman-teman kan udah biasa ya coding, logika, algoritma gitu ya, sesuatu yang ya teman-teman harian udah sering ketemu. Jadi pola berpikir teman-teman udah sering terlatih gitu ya dengan logika berpikir. Nah, kalau teman-teman yang dari akuntansi gitu, mereka berbeda teman-teman. Nggak terlalu cepat untuk ini ya untuk menangkap hal itu kayak logika kemudian ini mereka akan menyesuaikan dulu. Nah tapi ketika bertukar ya teman-teman ada saya salah satu materi yang terkait dengan audit gitu ya tapi sebenarnya isinya tuh menggunakan spreadsheet Excel teman-teman. Di sana saya bertukar bagian ini ya materi-materi keuangan accounting gitu. Saya kurang paham. Nanti akan ada beberapa aturan rules ya yang secara apa mungkin orang-orang keuangan lebih tahu ya. Jadi berapa kali berapa persen ini perhitungannya berapa gitu mereka akan tahu teman-teman. Kalau ada pajaknya ini berapa, kemudian ini dihitung caranya dari dikurangi ini dikurangi gitu ya. Ada kan ya sama ya. Kayak sebenarnya kan dari matematis tapi matematisnya ala akuntansi dan matematis ala komputer memang agak sedikit berbeda. Nah, itu tapi nggak apa-apa teman-teman at least kita punya pengalaman ya pernah mencoba mengkalkulasi hitungan gitu ya biaya proyek gitu. Nah, katakanlah nanti teman-teman misalkan di dalam tim real nanti bisa berkoordinasi dari teman-teman yang berlatar belakang mungkin ini ya ada accountingnya gitu atau mungkin terkait dengan pengelolaan keuangannya. Nah, mereka lebih tahu sih teman-teman hitungnya tuh berapa kalau misalkan ini tuh nanti pajaknya berapa sih gitu-gitu ada teman-teman. Nah, ini mungkin tadi ada beberapa bahasa-bahasa sifatnya keuangan ya yang kita tidak terlalu familiar ya. Nggak apa-apa teman-teman. Dari saya zamannya kuliah bikin proposal kayak gitu juga nggak terlalu
ini banget teman-teman. Justru kelemahannya justru di biaya karena kita nggak terlalu ini teman-teman. Saya jujur cerita seperti itu. Jadi bahkan ketika menjalankan proyek pun oke, kaitannya komputernya oke sih. Tapi coba kalau misalkan yang kaitannya kalkulasi gitu ya, nanti mungkin teman-teman akan ini. Tapi nggak apa-apa untuk melatih aja sebisanya teman-teman dulu ya. Tadi yang di nomor berapa Mas? Coba kita bareng-bareng ya. Mas Farel tadi. Mungkin di ini ya, yang perhitungan ini ya, ada rumus-rumus ini bukan? Earn value ya, cost variance gitu-gitu. Iya, Bu. Ini kan ya, ini kan kayaknya sih. Iya. Kalau menurut saya yang menimbulkan banyak pertanyaan di sini ya, original time estimate, berapa gitu-gitu ya. Nah, di sini ada ini ya. Tadi itu kayak kalau ini mungkin kalau saya melihatnya teman-teman bikin analogi ya di sini. Katakanlah misalkan ya dari 1 minggu karena dia dari cerita ini teman-teman sebenarnya permisalan ini sih. Ini ya. Jadi cerita permisalan ini sebenarnya contohnya. Jadi di sini tingkat kinerja ya, rate performance gitu. Rasio pekerjaan yang sebenarnya diselesaikan. Di mana di sini diberikan satu contoh ya, penginstalan server. Ini setengah selesai pada akhir minggu. Akhir minggu 1 ya, akhir minggu 1 itu baru setengahnya. Maka tingkat kinerja akan menjadi 50% karena baru setengahnya 50%. Jadwal yang direncanakan mencerminkan bahwa tugas harus diselesaikan 100%. Jadi harusnya akhir minggu 1 itu si pekerjaan harusnya total ya 100% itu harus selesai. Tapi ternyata implementasinya kalau perencanaannya 100% tapi realisasinya hanya 50%. Nah, setelah itu dibawa ke ini ya, satu bentuk ini ya, perhitungan kalkulasi. Nah, di sini mungkin ada permisalan ya, teman-teman. Misalkan alokasi ya, mungkin saya kurang tahu dia pakainya dolar nih kayaknya, teman-teman. Permisalannya. Jadi misalkan pada 1 minggu gitu ya, untuk penginstalan server dibutuhkan misalkan ya nilai kalkulasi berapa ya tadi ya, kalkulasi nilai yang diperoleh tuh ternyata hanya separuh ya dari nilai yang direncanakan. Katakanlah harusnya ya, misalkan ya dia ini ya, mungkin diberikan satu dana ya. Di sini untuk kalkulasinya adalah ini 10.000 ya, $10.000 untuk harus mengimplementasikan tadi ya servernya ya. Nah, dengan dana sekian dan harus 100% ya. Ternyata nilai yang diperoleh baru 5.000 maaf, $5.000 gitu ya. Nah, biaya aktualnya jadi jatuhnya malah ini ya. Yang direncanakan sama aktual berarti ditambah ya. Aktual tambah perencanaannya, kemudian varians biaya perbedaan ya. Perbedaan antara keduanya ini dikurangi ya. 15 dikurangi 10, kemudian jadwal varians adalah 5.000 karena nilainya adalah kurang dari realisasinya ya. Harusnya dia kan 10.000 ya. 10.000 masih kurang ya. Jadwal variansnya berkurang 5.000 karena dia kurang dari nilai yang ditentukan. 100%-nya kan 10.000 ya. Kemudian indeks kerja biaya itu dihitung dari kalau jadwal indeks kerja SPI kan 50% karena dia baru dijalankan tadi ya. Hitungannya kan 50% ya, mintanya kan 100%. Yang 33 itu ada rumusnya nggak? Coba kita lihat. Saya sendiri juga nggak terlalu menghitung sampai dalam seperti ini sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat contohnya ya. IKH-nya nggak ada sampel ininya ya, rumusnya ya. IKH-nya yang IKH-nya 33 ya. 33 ini kayaknya ini deh teman-teman. 33 itu dihitung 30% kan, maaf, 33% itu sepertiga, maaf. Sepertiga dari nilai kalkulasinya kan 100% ya. Dia baru dapat 5.000 dari total biaya aktual ya. 33 kan diperoleh dari ini ya. Sepertiga dari biaya aktual ya. Jadi kita dapat nilai 33. Nah, maksud saya tadi nggak apa-apa sih teman-teman bikin analogi aja untuk menghitung ini aja mini perhitungan activity ya. Nah, dengan perhitungan ini analogi aja berapa kayak kemarin teman-teman bikin analogi diagram itu ya, path ya. Jadi network diagram ya. Jadi bikin hubungan itu, tapi teman-teman bikin analogi estimasi sendiri. Mungkin teman-teman mengambil dari contoh, ini kebetulan ada contoh, nanti mungkin bisa estimasinya pakai angka berbeda, boleh. Mungkin bikin sendiri aja kasusnya sesuai dengan kasus teman-teman. Kalau di sini install server mungkin sesuaiin aja dengan activity teman-teman sedang melakukan apa gitu ya. Nanti persentasenya bisa teman-teman ubah berdasarkan bikin analogi sendiri. Katakanlah di sini diberikan sampel 50%, teman-teman boleh nih 50%, tapi coba memberikan satu nilai kalkulasi anggaran yang berbeda tuh bisa.
Kan jadi memberikan gambaran yang berbeda. At least melatih teman-teman ya, memberikan satu estimasi pembiayaan untuk satu activity ya, yang ini yang kecil kan. Kemudian nanti, atau bisa juga nih, kalau di sini kan ada satu presentase, bisa juga teman-teman memainkan analogi di presentase proyeknya baru dijalankan, katakanlah baru 40% atau mungkin baru 75%. Nah, itu kan nanti hasil value-nya akan berbeda tuh. Nah, di situ coba aja nggak apa-apa teman-teman. Analoginya pakai yang ini aja, yang untuk yang nomor 2 ya. Gitu. Jadi dari kasus ini, kemudian teman-teman buat aja mini analisis aktivitasnya seperti ini. Nah, cara perhitungannya tadi mungkin ini ya, kalau saya tadi ya, jadi katakanlah teman-teman tadi ya, kalau 50% kan tadi ya, dia dari angka kalkulasi 100% kan 10.000 ya, kemudian baru 50%-nya berarti baru terrealisasi 5.000 ya. Kemudian biaya aktualnya ke ini ya, penjumlahan antara EV dan PV ya. Kemudian baru dihitung kan ya, variansinya adalah ini ya, kurangnya kan 15.000 dikurangi ini ya, 5.000 kan kita dapat ini. Kemudian jadwalnya adalah kurangnya ya dari nilai 100%, kemudian IKH itu dihitung dari berapa persentase yang udah dikerjakan dibagi total aktualnya, kemudian 50% ini berarti kan dari ini ya, EV-nya dibagi PV ya, baru ketemu 50% ya, berarti dikali 100% kan ya. Nah itu aja teman-teman yang sederhana. Tapi at least teman-teman paham ya cara hitungannya. Yang ininya nggak usah teman-teman takutnya malah bingung. Ada earn value, cost variance gitu ya, performance index ini juga CPI gitu. Sebenarnya intinya tuh kita ngitung kalau dia harus ada sesuatu kembalian ya. Jadi intinya paling nggak gini teman-teman. Kata kuncinya adalah kalau kita bikin perencanaan teman-teman ya. Jadi perencanaan itu minimal gini ya. Apa kalau saya menilainya minimal batasnya kalau kayak teman-teman KKM ya, nilai ketuntasan minimal gitu ya. Katakanlah kan misalkan katakanlah teman-teman nilai ketuntasan minimalnya adalah B, misalkan 75. Kalau saya istilahkan teman-teman harus lulus mata kuliah tertentu itu paling enggak teman-teman dapat nilai B. Maka dari itu kalau kita hubungkan sama analoginya tadi nilai dengan proyek, berarti kita tentukan ya, katakanlah KKM-nya si proyek ya, ketuntasan minimal proyek itu harus pas dengan perencanaan yang teman-teman buat gitu. Jangan sampai over budget, kalau dinilai berarti nilainya kurang ya, nilainya kurang dari nilai yang ditentukan gitu kan. Tapi kalau sama sebenarnya budget itu bisa over budget ya. Kalau nilai kan nggak bisa lebih ya. Over budget itu juga sisinya kan berarti negatif ya, dia lebih ya, ataupun kurang dari budget itu juga sebenarnya agak sedikit negatif juga teman-teman. Kalau teman-teman bikin perencanaan gede, dikasih duit besar gitu ya, katakanlah ya, tapi ternyata teman-teman tidak bisa menggunakan ya nilai yang diberikan tersebut ya, tidak bisa menjalankan amanah sesuai yang diberikan, itu juga pasti akan ada tanda tanya di sana. Jadi harapan saya mungkin sebagai titik penandanya itu paling enggak teman-teman mencapai ya titik perencanaan yang sudah teman-teman tentukan. Lebih dikit lah katakanlah gitu teman-teman kalau bicara proyek. Kebetulan saya hubungkan ya dengan tadi ya kasus saya yang monitoring evaluasi tadi teman-teman. Nah, kebetulan gini teman-teman, kaitannya dengan anggaran ya. Anggaran itu kebetulan katakanlah untuk penelitian. Saya diberikan dana misalkan ya 20 juta gitu ya teman-teman. Saya ajukan gitu ya dananya di ACC 20 juta gitu untuk penelitian. Nah, ketika saya diberikan dana teman-teman ya 20 juta tadi, realisasinya itu kalau untuk rules masing-masing perusahaan atau mungkin instansi bisa berbeda ya. Kebetulan kalau mungkin dari rekan-rekan dosen gitu yang memberikan saran ya, kaitannya ini proyek penelitian ya teman-teman ya. Kalau bisa proyek itu memang lebih teman-teman, lebih tapi lebihnya tuh nggak lebih banyak. Katakanlah tadi saya bicara uang kan ya 20 juta. Saya lebihkan 20 juta tapi nggak nyampe antara 100 atau 200.000 teman-teman. Jadi ada tambahan lebih boleh, tapi jangan sampai banyak banget gitu. Kan itu over budget gitu. Jangan sampai, at least pas kalau bisa gitu. Kalau di kampus kita kebetulan gitu, pas teman-teman. Jadi misalkan 20 juta berarti saya harus pertanggungjawabkan 20 juta. Jangan sampai kurang. Kalau kurang itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Saya udah terima duit 20 juta, lah katakanlah ya saya realisasinya cuma 18 juta. Lah 2 jutanya kemana?
Nah itu teman-teman, itu akan menimbulkan question ya, pertanyaan. Kalau misalkan nanti teman-teman akan bekerja di salah satu lembaga gitu ya. Nah itu saya hubungkan ya tadi ya. Makanya kaitannya uang ini mungkin teman-teman nanti akan apa ya istilahnya berkoordinasi ya, mungkin dengan timnya gitu ya nanti bagaimana mengelola agar sesuai dengan perencanaan gitu. At least lah gitu. Bukan maksudnya saya mengajarkan sesuatu yang kurang baik ya, tapi memang apa ya istilahnya antara rencana dan realisasi inilah yang nanti akan dievaluasi sih teman-teman. Kalau untuk behind the scene-nya biasanya nanti teman-teman akan tahu sendiri ketika teman-teman akan menjalankan project ya. Apalagi kaitannya uang, nanti behind the scene ceritanya gimana, nanti teman-teman akan tahu katakanlah plus minusnya atau gimananya nanti teman-teman akan menjalani sendiri ketika teman-teman akan ada di dalam project atau mungkin teman-teman sering ini ya ikut kegiatan mini-mini gitu ya kayak di BEM dan sebagainya mungkin atau di KSM gitu ya. Nanti teman-teman ada kegiatan apa gitu ya di masing-masing apa namanya KSM atau mungkin di BEM gitu yang kecil gitu yang teman-teman biasanya mungkin pernah kelola. Nah, di sana mungkin teman-teman akan tahu behind the scene-nya kalau project kaitannya uang ya itu kayak gimana gitu. Tapi itu adalah sedikit gambaran aja teman-teman terkait uang. Makanya tadi saya minta mungkin uang biar ada gambaran sih teman-teman. Kalau misalkan menghitung tuh kayak gimana gitu ya. Tadi saya minta contohnya ini dan kalau yang satunya kan di sini ya tadi ya. Kita bikin perencanaan nih. Kalau yang ini lebih ke ini teman-teman. Nanti kalau ini contohnya kalau kayak dihubungkan dengan materi kita per WBS teman-teman. Jadi WBS di sini ya. Kemarin kan teman-teman set ya. Saya minta kan teman-teman breakdown ya aktivitinya. Nah, ini teman-teman tentukan. Tapi ada juga nih teman-teman sedikit saran juga yang saya jalankan sendiri nggak harus per WBS tapi kalau saya lihat kemarin ada ya teman BEM itu yang cerita ya jadi itu didetailkan per masing-masing apa namanya teman-teman jenis ininya ya jenis anggarannya jadi apakah dia masuk perjalanan apakah nanti mungkin konsumsi dan sebagainya itu juga boleh preferensi groupingnya terserah sih sebenarnya nanti kalau kita bicara biaya teman-teman. Yang penting di sana ada pengelolaan biaya atau perencanaan biaya yang teman-teman tentukan untuk jalannya si project tadi. Kalau di sini mungkin dicontohkan dengan pendekatan pakai WBS ya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman boleh nih, kalau di saya mungkin pengalaman yang saya buat ini ya, tidak jarang ada yang nggak terlalu grouping juga ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada beberapa gitu agak sedikit tapi kurang bagus sih unorganized teman-teman. Jadi kadang-kadang perjalanan ada sendiri, terus tiba-tiba konsumsi tiba-tiba di bawah list di bawah ya nomor 1 misalkan perjalanan, nomor 3 gitu, nomor 2 konsumsi, nomor 4 keluar lagi perjalanan itu agak sedikit ngebacanya mungkin agak sedikit confusing ya, bingung gitu ya. Tapi itu kadang-kadang ada yang kayak gitu juga teman-teman modelnya untuk anggaran. Jadi sebenarnya tidak ada kata fix ya, tapi mana yang lebih membantu teman-teman untuk mengelola atau pengecekan monitoring si anggaran itu aja gitu sih. Kata kuncinya di situ. Gitu teman-teman. Semoga bisa memberikan insight ya terkait dengan pengelolaan anggaran gitu. Gitu Mas Farel tadi ya yang hitung-hitungannya ya. Coba saya ini kan. Ya, baik, Bu. Semoga bisa ngasih gambaran ya. Nggak apa-apa Iya. teman-teman. Nggak ada fix price-nya kok. Nggak ada ini ya. Harus ada gimana ini ya rumus ininya. Nggak apa-apa teman-teman. At least ada gambaran. Apalagi kita orang komputer ya. Kadang-kadang jujur ya agak blindly juga ya untuk ngomong dana. Karena kita bukan orang-orang yang biasa bekerja di ranah itu ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman. Even bahkan gini, saya sedikit cerita juga ya. Tim saya itu ada dosen FEB teman-teman juga. Tapi beliaunya juga nggak saya saya libatkan untuk anggaran gitu karena yang tahu proyek itu ya saya gitu teman-teman. Jadi ya sudah sih nggak apa-apa teman-teman kayak gitu. Jadi nanti ini untuk latihan aja sih teman-teman karena kan ini biar teman-teman ada gambaran ya pernah ngitung untuk kalkulasinya gitu. Gitu. Bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan presentasi atau ingin presentasi, saya beri kesempatan ya. Saya stop share Baik, Bu. dulu deh. Silakan teman-teman kalau mau disiapkan. Nggak apa-apa teman-teman, bikin perencanaan anggaran kuncinya tuh sebenarnya. Silakan Mas Farel dan Iya, rekan-rekan Bu. Baik, bisa Bu. share screen dan mempersiapkan diri dan presentasinya. Silakan. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Nah, iya. Ini yang lain, yuk, bentar. Naila,
Oh iya, baik. Langsung saya mulai saja. Mungkin Silakan. yang lain masih ada masalah jaringan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini pengembangan aplikasi Citaku.id akan mempresentasikan mengenai apa nih perkiraan biaya proyek, biaya pengembangan. Nah, di sini nih ada item WBS, ada unit atau jam, biaya, subtotal, total WBS level 2, dan persen dari total. Nah, ini yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada manajemen proyek. Nah, di sini ini manajer proyek, ini kerjanya 360 jam, per jamnya dibayar 5.000. Sehingga subtotalnya dia mendapat 1.800.000. Lalu anggota proyek unitnya kerjanya 270 jam, dapatnya 10.000, sehingga dapat ininya 2.700.000. Nah, ini ada totalnya tuh jadi 4.500.000, itu 18% dari total. Nah, yang kedua perangkat keras akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Naila. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada tentang perangkat kerasnya dibagi menjadi dua, yaitu kita menggunakan hardware, laptop, dan juga hostingnya. Nah, untuk laptop sendiri kita menggunakan 6 unit dan hostingnya 1, di mana untuk laptop sendiri total biayanya yang diperlukan yaitu sebesar 3 juta rupiah dan hostingnya 600.000. Lalu ada perangkat lunaknya di sini kita menggunakan Figma, Google, Quota, dan juga untuk pemeliharaan aplikasi, di mana masing-masing unit per jamnya ini kita gunakan 400 jam untuk semuanya, dengan total subtotal dari penggunaan perangkat lunak atau software ini berkisaran 5 juta rupiah. Lanjut di sini ada mengenai pengujian, yaitu 10% dari total biaya perangkat keras dan juga lunak, dengan subtotalnya sebesar Rp1.060.000. Nah, oke. Baik. Ya, boleh lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya namanya Zulfa mengenai pelatihan dan cadangan. Ya, selanjutnya ada pengujian dari 10% total biaya perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu totalnya itu 1.060.000, di mana ini mengambil 44% dari jumlah total semuanya. Selanjutnya ada pelatihan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu biaya kursus desain dan pembuatan aplikasi, biaya perjalanan, dan konsumsi. Nah, biaya kursus desain dan pembuatan aplikasi itu ada 6 jam, di mana per jamnya itu kita iniin 700.000, jadi totalnya itu 4.200.000. Selanjutnya ada biaya perjalanan 6 jam juga, kita estimasikan harganya itu per jam 500.000, totalnya itu 3 juta. Dan konsumsi itu ada totalnya 6 juga, totalnya 3 juta, jadi total semuanya itu pelatihan ada 4.200.000, di mana presentasi dari total semuanya itu 17%. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Arel. Oh iya, ini ada kesalahan. Sebenarnya ini 10.200.000 ya. Ini kan 3 juta sama 4.200.000. Ini sebenarnya 10.200.000. Oke. Nah, karena tadi ya, berarti ini jadi 31.080.000 ya. Nah, ini berarti ya sekian. Nah, tadi itu ini 6 bukan 6 jam, maksudnya ini perbaikan. Ini maksudnya 6 orang karena anggota kelompok kita ada 6 orang gitu. Lalu lanjutannya ada cadangan 20% dari total perkiraan. Itu berarti kan berapa? Ini 3 juta 108.000 ya. Berarti 6.216.000. Nah, ya. Nah, cadangan berarti 6.216.000, lalu total perkiraan biaya proyeknya adalah sebesar 31.080.000. Gitu.
Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anwar dan Fadli, mengenai membuat penghitungan nilai. Sepertinya Anwar dan Fadlinya belum ada respon, jadi saya aja. Nah, ini yang terakhir nih membuat penghitungan nilai. Penghitungan nilainya ini adalah penghitungan nilai minggu terakhir September, artinya minggu ini, yaitu dalam pembuatan desain aplikasi. Nah, ini yang kita peroleh ini baru 500.000. Padahal yang kita rencanakan tuh budgetnya 1 juta. Jadi biaya aktualnya 1,5 juta, ini ditambah ini. Bentar, Pak. Oh iya, ini Anwar udah ada. Maka dijelaskan oleh Anwar. Oke, Anwarnya nggak ada lagi. Ada. Yang kedua itu membuat penghitungan nilai minggu terakhir September, pembuatan desain aplikasi. Berikutnya nilai yang diperoleh yaitu 500.000, nilai yang direncanakan yaitu 1 juta, biaya aktualnya itu 1.500.000, variansi biayanya itu minus 1 juta, jadwal variasinya itu minus 500.000, IHK-nya itu 33% dan SPI-nya itu 50%. Teman-teman, halo? Timnya? Iya, sudah. Oke. Bu. Terima kasih. Sekian Jangan di-close dulu. dari kami. Jangan di-close Iya, dulu. Bu. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Baik, Terima Bu. kasih ya. Oke, terima kasih ya untuk timnya Mas Farel dan rekan-rekan. Nah, ini ada masukan nih teman-teman. Agak ke atas kali, Mas. Nah. Ayo, baik, Bu. Coba ke atas. Nah ini teman-teman, saya jadi ingat lah. Jadi gini teman-teman, kaitannya ini ya, menurut saya biaya ini juga krusial ya, karena waktu itu ketika kuliah juga saya sempat ada, mungkin teman-teman dapat tidak kayak e-business, kemudian technopreneurship gitu ya. Nah tidak jarang akhir-akhir ending produk dari mata kuliah itu adalah satu bisnis proposal, di mana akhir proyeknya itu kita bikin bisnis proposal gitu ya. Nah, di mana di bisnis proposal itu salah satu komponen yang wajib adalah biaya, anggaran. Jadi terserah ya, nanti mungkin teman-teman akan bisa melanjutkan juga kalau misalkan tertarik ya. Jadi proposal yang teman-teman buat itu diajukan ke ini ya, boleh PKM atau mungkin lomba ataupun ini ya, lomba bisnis atau bisnis proposal gitu, biasanya ada ajuan anggarannya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngajuin proyek apa. Nah, salah satunya seperti ini teman-teman, untuk melatih teman-teman membuat perencanaan. Nah, di sini tadi saya melihat contoh dari tim yang sudah presentasi, saya baru keingat teman-teman, kalau di ajuan proposal itu tidak jarang memang dia akan meminta seperti ini teman-teman, persen, berapa persen. Jadi katakanlah nanti dia pasti akan ada yang enggak teman-teman. Kebetulan misalkan saya analogikan yang sering saya temui untuk ajuan penelitian ya teman-teman ya. Biasanya untuk ajuan penelitian itu dia akan menganggarkan tidak boleh untuk memberikan ini ya, honor itu tidak boleh lebih dari berapa ya, 20% kalau nggak salah. Ada yang memberikan aturan seperti itu, atau mungkin tidak boleh lebih dari 30% teman-teman. Nah seperti ini membantu teman-teman menentukan ya, kiranya nanti bayar orang honor itu jangan sampai berapa persen. Nah ini penting nih teman-teman, ada honor-honor kayak gini. Maksudnya honor, maaf, ada persen, kebalik maaf. Ada persen-persen ini pengaruh. Jadi kadang-kadang ada rules-nya kalau teman-teman mau ngajuan bisnis proposal ataupun proposal kaitannya penelitian ataupun apapun kaitannya proposal ya, dia pasti akan minta ada rencana anggaran kalau bisa. Nah, persentase ini membantu kalau memang dia mendeskripsikan angka minimal berapa persen dari ajuan ya. Nah, itu bisa membantu memberikan kontrol kita. Kemudian kaitannya dengan unit ya. Unit ini mungkin nggak apa-apa nih teman-teman, ini udah contoh yang bagus ya. Saya mungkin izin share screen dulu ya. Jadi kalau kebetulan saya hubungkan ya dengan salah satu contoh ini ya, kaitannya kita bicara soal anggaran ya. Mungkin yang tadi sudah oke, nggak apa-apa. Yang nomor 1 dan nomor 2 untuk teman-teman tim
Mas Farel ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan ya kalau misalkan nanti perencanaan anggaran ini kan udah ada kalkulasinya. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan tuh yang kemarin-kemarin kan bikin project charter dan sebagainya tuh bisa disesuaikan ya dengan kalkulasi anggaran yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin saya bisa izin share screen dulu nih teman-teman. Saya keinget ada SBM nih teman-teman seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ini ya mengajukan penelitian, ini teman-teman bisa jadi referensi. Kebetulan di kampus kita ya, saya sendiri untuk ajuan penelitian, nanti kita bisa mengacu pada standar ini teman-teman, standar biaya masukan anggaran. Nah ini per tahun mungkin bisa beda ya, khususnya untuk instansi yang ada di Indonesia. Nah ini nanti bisa jadi acuan teman-teman. Jadi misalkan honor ya, honor itu teman-teman bisa set berapa nih. Nah ini biasanya mengacu pada ini ya SBM. Nah, ini saya keinget ini sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya perjalanan, biaya perjalanan ya, misalkan kemana-kemana gitu ada. Kemudian misalkan kalau saya yang pakai ini teman-teman, pembantu peneliti misalkan ya. Nah, ini berapa nih honornya? Nah, ini bisa jadi acuan nih teman-teman. Nah, ini ya katakanlah honorarium penunjang penelitian. Nah, di sini sudah ditentukan. Kemudian kaitannya dengan yang tadi teman-teman sudah buat ya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan menemui beberapa satuan ya. Ada OJ itu orang jam. Kalau mungkin di luar negeri man hour ya. Kemudian nah ini ya orang bulan, kemudian ini ya, kemudian pembantu lapangan ini ya, orang hari. Nah, satuan-satuan kayak gini nanti akan membantu kita ya menentukan berapa kalinya ya. Misalkan kan nanti untuk ngitung anggarannya berapa. Nah, satuan-satuan kayak gini nanti teman-teman bisa perhatikan. Nah, SBM ini berguna teman-teman. Kebetulan karena saya sendiri tadi saya sampaikan ya pegang proyek penelitian, saya pakai teman-teman ajuan ini untuk nanti karena ada cross check-nya teman-teman. Apalagi kalau kita bicara duit ya, apalagi institusi di Indonesia nanti pasti ada kontrol dari BPK dan sebagainya teman-teman. Kalau sampai kita menggelembungkan dana terlalu ini dan tidak ada ini ya apa bukti dan sebagainya nanti akan bisa menimbulkan pertanyaan sih. Nah, itu aja sih teman-teman sedikit referensi ya. Nanti teman-teman bisa jadikan referensi ya. Nah, ini teman-teman acuannya seperti ini. SBM tadi saya dapat referensinya ini tadi. Nah, ini coba teman-teman bisa cek di sini peraturan BPK ya, saya taruh di chat. Nah, untuk tim yang sudah presentasi silahkan ya bisa di copy paste untuk nama timnya ini ya teman-teman SBM. Misalkan nanti teman-teman mengajukan ya kaitannya teman-teman mengelola dana itu bisa menggunakan SBM. Nah, nanti untuk tahunnya bisa menyesuaikan ya. Ini tadi yang untuk yang 2022 ya. Misalkan untuk acuan dana kalau mau bayarin orang tuh berapa sih honornya, kemudian kalau traveling berapa perjalanan gitu ya. Nah, itu tadi contohnya seperti itu. Gitu teman-teman. Ada tim lain, tim yang sudah presentasi silahkan ya dikopikan nama dan NIM-nya ya di chat ya. Untuk tim lain gimana? Ada yang mau presentasi lagi tidak terkait dengan hasil diskusinya terkait membuat rencana anggaran? Boleh, silakan Mbak Regina dan kawan-kawan. Mohon maaf ya untuk hari ini agak molor tadi. Sayanya gara-gara ada paparan tadi. Paparannya juga jadi agak kedistrak. Silakan teman-teman yang sudah mendiskusikan rencana anggaran. Kalau bicara anggaran tuh memang agak sedikit ini ya teman-teman ya, butuh ini ya. Butuh teman-teman agak berkutat dengan angka nanti. Jadi permisalan, kemudian nanti teman-teman mengenal harga-harganya juga ya. Harga berapa ini untuk produk apa, misalkan perangkat apa, sewa apa gitu ya. Nah, nanti boleh tuh pakai SBM tadi teman-teman. SBM itu acuan standar ya. Jadi kayak saya kan di UPN ini kan nanti berbasiskan Kementerian Pendidikan ya. Jadi memang ada kontrol nanti ke BPK juga kan salah satu lembaga ininya. Jadi nanti kalau teman-teman bekerjanya di institusi pemerintahan tuh pasti akan dihadapkan ini ya SBM-nya ya gitu. Silakan teman-teman yang akan presentasi bisa mempersiapkan diri ya. Mohon maaf ya teman-teman mungkin agak sedikit panjang ya yang hari ini. Tapi menarik teman-teman untuk bicara angka ya. Apalagi bicara duit tuh. Asik. Silakan teman-teman. Lanjut. Silakan yang akan presentasi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok Open Pips dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa menit tadi.
Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang pertama ini, kita mulainya ini sesuai dengan WBS yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada inisiasi konsep, ada analisa data, ada desain sistem, desain aplikasi, prototyping, testing, dan juga evaluasi proyek. Jadi di sini kita mengestimasikan biaya per minggunya untuk sistem detail-detailnya itu belum kita breakdown masing-masing, tapi kita udah memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk per minggunya. Untuk tahap inisialisasi konsep dan juga analisa data ini, inisialisasi konsep kita masih brainstorming untuk kita tim internal sendiri. Jadi untuk pembiayaan keluarnya itu kita tidak membutuhkan biaya. Terus untuk di analisa data ini ada analisis SWOT, di mana kita membutuhkan biaya sekitar 50.000 di minggu ketiga. Dan untuk pengumpulan data dari responden, mungkin kita akan memberikan imbalan sedikit gitu untuk para responden yang bersedia untuk kita mintai data. Dan itu kita ada di minggu ke-5 sampai minggu ke-7, yaitu biaya yang kita perkirakan sekitar 50.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk desain sistem itu ada dilakukannya feature mapping pada minggu ke-6 dan ke-7 kita mengestimasi biayanya adalah 113.000. Kemudian untuk desain aplikasi terdapat wireframe dan high fidelity. Pada minggu ke-8 sampai minggu ke-11 kita mengestimasi harganya sekitar 226.000. Selanjutnya untuk prototyping atau prototype pada minggu 12 sampai minggu ke-13 kita perkirakan biayanya yaitu 113.000. Kemudian pada minggu ke-14 dan 15 kita melakukan testing user dengan biaya sebesar 305.000, dan yang terakhir pada minggu ke-16 kita melakukan evaluasi proyek dengan biaya yaitu 50.000. Jadi kurang lebih total biaya yang kita perkirakan adalah 907.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah nilai-nilai yang diperoleh. Yang pertama yaitu nilai yang diperoleh atau EV. Dari PV-nya itu kami mengambil dari total biaya anggaran sebelumnya yaitu sekitar 687.000. Kemudian untuk RP-nya kami memperkirakan di minggu pertama itu kami baru menyelesaikan sekitar 10% dari total keseluruhan rangkaian proyek kami. Maka untuk EV-nya sendiri total nilainya itu ada 68.700. Kemudian untuk variansi biayanya yaitu EV-nya kami dari hasil perhitungan sebelumnya didapatkan 68.700 dan untuk AC-nya yaitu 0. AC-nya itu yaitu karena di minggu pertama, mengapa 0? Karena di minggu pertama kami memang belum membutuhkan biaya apapun karena untuk inisialisasi proyek kami belum membutuhkan tools atau mungkin hardware dan software yang berbayar lainnya. Maka diperoleh totalnya yaitu 68.700. Kemudian untuk jadwal varians atau SV yaitu EV-nya 68.700 dan PV-nya yaitu 687.000 dan diperoleh total dari jadwal variansnya yaitu min 618.300. Lalu untuk jadwal indeks kerja atau EV-nya atau SPI-nya dari EV-nya kami yang sebelumnya kami peroleh 68.700 dan PV-nya 687.000
687.000, maka diperoleh SPI-nya yaitu 0,1 atau jika diubah ke persentase maka 0,01%. Baik, saya kembalikan lagi ke Oke, tim bisa ini kembali ke nomor 1 ya, mungkin nomor 1. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa detailkan lagi ya, kalau misalkan di breakdown lagi berapa ya, jadi 5.000 kemana gitu ya, 50.000 tadi dari berapa gitu, dari apa gitu ya, nanti bisa ada gambarannya ya, nanti dikeluarin buat apa aja sih, misalkan di sana beli software, ataupun mungkin tadi ya butuh alat atau apa gitu, atau honor, tadi kan responden ada ya di sini. Nah, responden itu juga sedikit cerita aja sih teman-teman, responden itu kalau nggak salah tadi di SBM itu nggak masuk teman-teman untuk responden ya. Nanti kalau misalkan teman-teman dihadapkan di ini ya ada acuannya gitu ya. Tapi realitanya ketika kita meminta data ya ke orang luar gitu ya. Nah, itu biasanya kita memberikan satu reward ya. Nah, memang ada alokasi dana lebih ya yang harus kita keluarkan. Nah, nanti mungkin teman-teman tahu ya yang bagian behind the scene-nya bagaimana caranya semoga agar alokasi tadi yang katakanlah kita berikan itu ya bisa tercover gitu sih teman-teman. Itu realitanya sih teman-teman gitu. Harus ada memang ya kayak kita memberikan reward untuk responden gitu ya. Sebaiknya sih bukan harus, tapi nggak keharusan teman-teman. Yang free pun banyak ya. Yang teman-teman bisa minta data free boleh nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada dan bisa ya nggak apa-apa teman-teman, kita memberikan reward untuk waktu dan juga usaha yang mereka telah berikan ya mengisikannya gitu. Tapi tidak jarang ada juga ya kalau Indonesian mungkin agak sedikit kurang ini ya. Yaudah deh yang penting diisi gitu ya. Tapi mungkin apa ya appreciation kita ya untuk mereka gitu teman-teman. Nah, nanti mungkin untuk tim Mbak Regina dan teman-teman bisa mendetailkan lagi ya terkait breakdown-nya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, sudah ada ya tadi ya. Jadi per activity-nya sudah diberikan satu value atau nilainya. Kemudian nanti tinggal melengkapi ya beberapa tadi ya. Kalau misalkan di breakdown lebih kecil lagi ya, misalkan pakai alat apa atau apa, nah itu bisa didetailkan lagi. Kemudian yang nomor 2 juga sepertinya sudah ini ya mencobakan berapa persentasenya juga ya. Nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting kalau di sini mungkin mainan angka ya nanti karena memang banyak berestimasi gitu ya. Nanti nggak apa-apa sih menyesuaikan saja tadi ya. Jadi sudah masuk ke hitungan IV ya. Nggak apa-apa sih hasil kalkulasi yang pertama tadi sudah ditarik ke nomor 2 gitu. Nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman juga memiliki beberapa referensi ya dari sumber yang lain gitu, nggak apa-apa. Untuk perhitungannya memang banyak ini sih, banyak ranah yang teman-teman bisa gunakan untuk penentuan biaya gitu. Tapi terima kasih banyak ya untuk tim Mas Farel dan Mbak Regina dan kawan-kawan yang sudah memberikan insight buat kita ya untuk menghitung kalkulasi biaya ya, perencanaan, biar kita dapat gambaran nih bikin perencanaan seperti apa gitu ya. Tadi kan ada yang kedua ada preferensinya bisa keluar EV berapa persen gitu ya. Nah, nanti bisa sembari menyesuaikan ya antar tim seperti apa berdasarkan proyeknya. Gitu. Terima kasih untuk tim yang sudah presentasi. Silahkan ya nama dan NIM-nya ya bisa dicatatkan di chat. Sudah masuk pukul 4 lebih teman-teman. Tim yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan ya di submit ya. Dilanjutkan, didiskusikan, atau mungkin yang sudah bisa disubmit ya di leads ya. Tadi saya sudah buatkan submission-nya. Cukup perwakilan saja. Saya kira demikian ya untuk diskusi kita hari ini terkait cost ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf ya baru sempat 2 tim, mungkin tim yang lainnya mungkin next time lagi. Sama pertemuan 7 nanti mungkin saya minta tolong untuk didiskusikan ya pertemuan 7-nya nanti kapan gitu ya. Untuk kita masuk kita samakan aja ya mungkin seperti tim dosen yang lain mungkin bisa masuk ke RIS juga sih nanti. Atau nanti kita sesuaikan ya, RIS juga nggak apa-apa gitu ya, biar samaan gitu ya nanti. Gitu untuk pertemuan 7-nya sambil review ya, sama kita siapkan nanti untuk perencanaannya. Nanti saya coba diskusikan ya dengan tim dosen untuk gambaran UTS-nya seperti apa gitu. Itu teman-teman untuk hari ini. Ada yang ditanyakan tidak untuk kegiatan kita hari ini? Semoga ini ya, semoga cukup jelas ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali sampai ngelantur ya. Tadi ada distraksi juga saya sambil presentasi. Saya mohon maaf sekali.
Semoga pas nggak kepasan jadwal ya. Saya kepasan jadwalnya, dapat jadwal presentasi hari ini semua untuk penelitiannya. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih banyak ya teman-teman ya yang sudah berpartisipasi di kelas hari ini. Nanti saya mohon diinfo untuk pertemuan 7-nya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dan juga termasuk tadi ya kurang optimal dalam menyampaikan untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya. Saya cukupkan ya untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya sampai sore banget. Saya izin tutup kelasnya ya. Terima kasih.